Presiden CONMEBOL Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan saat ini adalah Alejandro Dominguez, seorang administrator sepak bola ASA, Paraguay yang menjabat sejak Januari tahun 2016. Beliau juga merupakan wakil presiden FIFA dan anggota Dewan FIFA. Pada April tahun 2025, Dominguez mengajukan proposal resmi untuk memperluas Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim sebagai bagian dari perayaan 100 tahun turnamen tersebut. Rencana ini mencakup penyelenggaraan pertandingan di 3 benua, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai tuan rumah pembukaan, serta Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Proposal ini mendapat tanggapan beragam dari komunitas sepak bola global. Victor Montagliani, Presiden CONCACAF, menentang ekspansi lebih lanjut, mengingat Piala Dunia 2026 yang sudah diperluas menjadi 48 tim. Alexander Everin, Presiden UEFA, mengkritik ide tersebut sebagai buruk, meskipun keputusan akhir berada di tangan FIFA. Meskipun demikian, FIFA telah menerima proposal tersebut dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Pelatih kepala Newcastle United, Eddie Howe, didiagnosis menderita pneumonia dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi ini menyebabkan Howe absen dalam 2 pertandingan terakhir tim, yakni kemenangan 4-1 atas Manchester United dan 5-0 atas Crystal Palace. Sementara itu, Jason Tindall dan Graham Jones, asisten pelatih, memimpin tim dalam pertandingan tersebut. Howe mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dari penggemar, komunitas sepak bola, dan staf medis yang merawatnya. Ia berharap dapat segera kembali ke lapangan setelah pemulihan. Newcastle United saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier Inggris dengan 59 poin, memperkuat peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Pada 21 Maret tahun 2025, FIFA mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan Klub Leon dari Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025. Keputusan ini diambil karena pemilik klub Leon, Jose de Jesus Martinez Patino, juga memiliki CF Pacuca, yang juga berkompetisi dalam turnamen tersebut. FIFA melarang 2 klub dengan pemilik yang sama untuk berkompetisi dalam turnamen yang sama guna menghindari konflik kepentingan. Klub Leon berencana untuk mengajukan banding atas keputusan ini melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Meskipun FIFA belum mengumumkan pengganti resmi untuk klub Leon, beberapa laporan menyebutkan bahwa klub-klub dari CONCACAF seperti Klub M, Recap, atau Alajuelense dari Costa Rica mungkin menjadi kandidat pengganti. Travis Scott akan menjadi sponsor utama pada jersey FC Barcelona dalam laga LCL Clasico melawan Real Madrid yang dijadwalkan pada 11 Mei tahun 2025. Logo rapper asal Amerika Serikat ini akan menggantikan logo Spotify pada jersey Barcelona untuk pertandingan tersebut. Sejak musim 2002-2023, Barcelona menjalin kemitraan dengan Spotify sebagai sponsor utama. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Barcelona menampilkan logo artis-artis ternama pada jersey mereka saat menghadapi Real Madrid dalam laga LCL Clasico. Sebelumnya, artis-artis seperti Drake, Rosalia, The Rolling Stones, Karol G, dan Coldplay telah tampil pada jersey Barcelona dalam pertandingan melawan Real Madrid. Kini, Travis Scott menjadi artis ke-6 yang mendapatkan kehormatan tersebut. Jersey edisi khusus ini akan menggunakan desain jersey kandang Barcelona musim 2024-2025 dengan logo Travis Scott menggantikan logo Spotify di bagian dada. Logo yang digunakan kemungkinan besar adalah logo Cactus Jack, merek milik Travis Scott, atau nama lengkapnya. Jersey ini diharapkan akan dirilis secara komersial menjelang pertandingan pada akhir April atau awal Mei tahun 2025. Travis Scott adalah salah satu artis dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify, mencapai lebih dari 68 juta pendengar. Keterlibatannya dalam LCL Clasico ini diharapkan dapat menarik perhatian penggemar musik dan sepak bola di seluruh dunia, serta meningkatkan penjualan merchandise Barcelona. Neymar kembali mengalami cedera pada 16 April 2025, hanya 34 menit setelah kembali menjadi starter bersama Santos dalam pertandingan melawan Atlético Mineiro di Serie A Brasil. Cedera tersebut terjadi pada paha kiri, bagian yang sebelumnya membuatnya absen selama 6 pekan.
Neymar terlihat emosional dan meninggalkan lapangan dengan bantuan medis, menandakan betapa seriusnya cedera kali ini. Cedera ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Neymar kembali ke Santos pada Januari tahun 2025, setelah hampir setahun pulih dari cedera ligamen anterior cruciate AC saat membela timnas Brasil pada Oktober tahun 2023. Meskipun Santos memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-0, kemenangan itu terasa pahit karena kehilangan Neymar kembali. Pelatih Santos, C. Sarsampaio, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk memberikan diagnosis pasti mengenai cedera Neymar. Ia berharap cedera tersebut tidak serius dan berharap Neymar dapat kembali bermain dalam waktu dekat. Cedera ini menambah panjang daftar masalah fisik yang telah menghantui Neymar dalam beberapa tahun terakhir. Sejak kembali ke Santos, ia telah tampil dalam 9 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Kontrak Neymar dengan Santos akan berakhir pada 2025. Beberapa klub dari Major League Soccer MLS, seperti Inter Miami dan Chicago Fire, menunjukkan minat untuk merekrutnya. Namun, riwayat cedera yang panjang menjadi hambatan utama dalam negosiasi tersebut. Neymar telah melewatkan 26 pertandingan musim ini akibat berbagai cedera, termasuk robekan ligamen dan masalah otot. Luka Modric, gelandang legendaris Real Madrid dan kapten timnas Kroasia, telah resmi menjadi investor dan pemilik minoritas di Swansea City, klub sepak bola asal Wales yang saat ini berlaga di FL Championship Inggris. Pengumuman ini dibuat pada 14 April 2025, menandai langkah pertamanya ke dunia kepemilikan klub sepak bola. Meskipun jumlah investasi yang dilakukan Modric tidak dipublikasikan, kehadirannya dalam struktur kepemilikan klub menambah dimensi baru bagi Swansea City. Ia bergabung dengan pemilik asal Amerika Serikat, termasuk Andy Coleman, Brad Cravath, dan Jason Cohen. CEO Swansea City, Tom Grange, menyambut baik kontribusi Modric yang diharapkan dapat meningkatkan profil global klub dan mendukung ambisi mereka untuk kembali ke Premier League. Modric menyatakan bahwa ia tertarik dengan identitas kuat dan basis penggemar yang luar biasa dari Swansea City. Ia berharap dapat memberikan pengalaman dan wawasan dari level tertinggi sepak bola untuk mendukung pertumbuhan klub secara positif dan membantu membangun masa depan yang menarik. Meskipun kini terlibat dalam kepemilikan klub, Modric tetap berkomitmen untuk melanjutkan karier bermainnya. Kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir pada pertengahan 2025. Namun ia berharap dapat memperpanjang masa baktinya dan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 bersama timnas Kroasia. Kehadiran Modric diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Swansea City, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan pengalaman dan reputasinya, ia dapat membantu klub dalam upaya mereka untuk mencapai kembali ke Premier League dan meningkatkan stabilitas finansial, terutama setelah mencatatkan kerugian prapajak sebesar 15,2 juta sterlin pada tahun fiskal terakhir. Carlo Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid setelah final Copa del Rey melawan Barcelona pada the 26th of April 2025. Keputusan ini muncul setelah kekalahan menyakitkan dari Arsenal di perempat final Liga Champions yang memperburuk performa tim dan menambah tekanan pada posisi Ancelotti. Real Madrid kalah agregat 1-5 dari Arsenal dengan hanya mencetak 1 gol di kandang sendiri. Manajer Ancelotti mengakui kurangnya identitas tim dan komitmen pemain sepanjang musim ini. Meskipun masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2026, Ancelotti menyatakan bahwa jika klub memutuskan untuk menggantinya, ia akan menerima keputusan tersebut. Ancelotti telah lama menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih timnas Brasil. Kegagalan Madrid di Liga Champions dapat mempercepat proses tersebut. Real Madrid akan menghadapi Barcelona pada the 26th of April 2025. Kemenangan dapat memperpanjang masa jabatan Ancelotti di klub. Pertandingan berikutnya melawan Barcelona pada 11 Mei tahun 2025, yang kemungkinan besar akan menjadi laga terakhir Ancelotti sebagai pelatih Madrid. Marcus Thuram mengalami cedera otot paha kiri yang mempengaruhi otot aduktor. Cedera ini terjadi setelah pertandingan melawan Bayern Munich pada 16 April 2025, di mana Inter Milan berhasil lolos ke semifinal Liga Champions dengan agregat 4-3.
Thuram tampil penuh dalam pertandingan tersebut, yang mengindikasikan tingkat kelelahan otot yang tinggi. Setelah menjalani pemeriksaan medis di Istituto Humanitas di Rozzano, hasilnya menunjukkan adanya kelelahan pada otot aduktor paha kiri. Inter Milan menyatakan bahwa kondisi Thuram akan dievaluasi setiap hari. Saat ini, dipastikan bahwa ia akan absen dalam pertandingan Serie A melawan Bologna pada 20 April 2025. Thuram juga diragukan untuk tampil dalam pertandingan semifinal kedua Coppa Italia melawan AC Milan pada 23 April 2025. Namun, ada harapan bahwa ia dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona pada 30 April 2025. Inter Milan berharap Thuram dapat kembali bermain pada pertandingan melawan Roma pada 27 April tahun 2025 untuk mempersiapkan dirinya sebelum menghadapi Barcelona. Musim ini, Thuram telah mencetak 17 gol dan memberikan 9 assist dalam 44 pertandingan di semua kompetisi. Kehadirannya sangat penting bagi lini serang Inter Milan, terutama menjelang pertandingan penting di Liga Champions. Absennya, ia dapat mempengaruhi strategi tim dalam menghadapi Barcelona. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.